Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jarini Suci Pratiwi, NPM 1851020173. Saya dari Perbankan Syariah C, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi produk di Bank Syariah. Ada 3 sistem operasional kodifikasi produk di Bank Syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana atau funding, yang kedua ada penyaluran dana atau lending, dan yang ketiga ada pelayanan jasa. Sebelum masuk ke penghimpunan dana, akad yang biasa digunakan adalah akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah bersangkutan menghendakinya. Sedangkan akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana pemilik modal yang disebut sohibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola yang disebut mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Kerjasama ini menegaskan bahwa kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Baiklah, kita masuk ke penghimpunan dana. Ada 3 produk penghimpunan dana. Yang pertama ada giro syariah, yang kedua ada tabungan syariah, dan yang ketiga ada deposito syariah. Giro syariah yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro. Sarana perintah lainnya seperti pemindah bukuan. Akad yang digunakan bisa akad wadiah ataupun akad mudharabah. Tujuannya ini ada dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bank maupun dari sisi nasabah. Dari sisi bank, yang pertama menjadi sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing. Dan yang kedua menjadi salah satu pendapatan dalam bentuk jasa dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah. Sedangkan manfaat atau sisi bagi nasabah adalah yang pertama memperlancar aktivitas pembayaran atau penerimaan dana, dan yang kedua memperoleh bonus atau bagi hasil. Produk yang kedua dari penghimpunan dana adalah tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilet giro. Akadnya bisa akad wadiah ataupun akad mudharabah. Tujuannya bagi bank yang pertama menjadi sumber pendanaan baik dalam rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, salah satu pendapatan dalam bentuk jasa atau fee-based income dari aktivitas lanjutan. Dan yang ketiga menjadi pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah. Sedangkan bagi nasabah sendiri adalah yang pertama, kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel dan dapat memperoleh bonus atau bagi hasil. Yang terakhir adalah deposito syariah. Deposito syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Akadnya memakai akad mudharabah. Tujuannya bagi bank menjadi sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif lebih rendah. Bagi nasabah sendiri menjadi alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil. Nah, materi selanjutnya adalah penyaluran dana. Ada 8 produk penyaluran dana, yaitu yang pertama pembiayaan mudharabah, yang kedua ada pembiayaan musyarakah, yang ketiga ada pembiayaan murabahah, yang keempat ada pembiayaan ijaroh, yang kelima ada pembiayaan akad salam, yang keenam ada pembiayaan istisna, yang ketujuh pembiayaan qard, dan yang terakhir ada pembiayaan multijasa. Masuk ke produk pembiayaan pertama, yaitu pembiayaan mudharabah. Akadnya memakai akad mudharabah, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau sohibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara dua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah sebaliknya, yaitu cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Tujuannya yang pertama bagi bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. Yang kedua, memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola. Tujuan untuk nasabah adalah memenuhi kebutuhan model usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.
Pembiayaan yang kedua adalah pembiayaan musyarakah, yaitu transaksi penanaman dana dari 2 atau lebih pemilik dana dan barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Tujuannya yang pertama bagi nasabah yaitu memenuhi kebutuhan modal usaha sesuai sistem kemitraan dengan baik. Nah, bagi bank menjadi salah satu bentuk penyaluran dana. Yang kedua, memperoleh dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola. Pembiayaan yang ketiga adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga memperoleh barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual mengkonfirmasi terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Manfaatnya bagi bank yang pertama menjadi salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah. Yang kedua, memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar tersebut pada saat diserahkan ke bank lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan. Dan yang ketiga, untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah. Nah, manfaat untuk nasabah sendiri adalah memperoleh dan dimuka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang. Tujuannya bagi bank menjadi salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Bagi nasabah sendiri yaitu merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank dan dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Produk selanjutnya adalah pembiayaan atas dasar akad salam. Transaksi jual barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara tunai. Nah, manfaat bagi bank menjadi salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah. Yang kedua, memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga barang tersebut saat dikerahkan ke bank lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan. Dan yang ketiga, memperoleh pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir. Manfaat bagi nasabah sendiri untuk memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang. Produk setelahnya adalah pembiayaan atas dasar akad istisna, yaitu transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Tujuannya bagi bank yang pertama sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka penyediaan barang yang diperlukan oleh nasabah, dan yang kedua memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Manfaat untuk nasabah sendiri adalah memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu. Pembiayaan selanjutnya adalah pembiayaan atas dasar akad ijaro, yaitu akad ijaro adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa atau mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Ada juga akad ijaro muntahiyah bitamlik, yaitu transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Tujuannya adalah bagi bank yang pertama sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, yang kedua memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan atau fee atau ujroh. Bagi nasabah sendiri, yang pertama memperoleh hak pemanfaatan atas barang yang dibutuhkan. Yang kedua, memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad ijaro muntahiyah bitamlik. Dan yang ketiga, merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang. Produk selanjutnya adalah pembiayaan atas dasar akad qard, yaitu transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus ataupun cicilan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya bagi bank, yaitu sebagai salah satu pembentukan penyaluran dan termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial bank. Yang kedua, menjadi peluang untuk bank mendapatkan fee dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas qard.
bagi nasabah sendiri yaitu sumber pinjaman yang bersifat non-komersial dan menjadi sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengembalian kewajiban. Akad yang terakhir dalam penyaluran dana adalah pembiayaan multijasa, yaitu akadnya memakai akad ijaro dan akad kafalah. Akad ijaro ini adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Sedangkan kafalah adalah transaksi pinjaman yang diberikan oleh penanggung yang disebut kafil kepada pihak ketiga atau yang tertanggung yang disebut makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu makful anfulasi. Tujuannya bagi bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah. Yang kedua, memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan atau fee atau ijroh. Bagi nasabah sendiri, memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan jasa lainnya yang diberikan secara syariah. Sistem operasional yang terakhir adalah pelayanan jasa. Produk-produknya yang pertama, letter of credit atau LC. Surat penyertaan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Produk yang kedua adalah bank garansi syariah, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima pinjaman atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang menjamin kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah penukaran valuta asing. Penukaran falas atau valuta asing merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun beda yang hendak ditukar atau dikehendaki oleh nasabah. Satu produk yang saya pilih untuk mengaitkan dari materi yang telah saya jelaskan sebelumnya adalah produk pembiayaan warung mikro syariah. Di sini saya mengambil produk pembiayaan warung mikro syariah dengan akad mudharabah. Pada produk pembiayaan warung mikro ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah ataupun calon nasabah. Yang pertama, usaha telah berjalan minimal 2 tahun. Yang kedua, usia minimal 21 tahun atau lebih atau sudah menikah maksimal 65 tahun saat pembayaran lunas. Yang ketiga, memiliki surat keterangan usaha. Yang keempat, non-goal bertap atau bukan golongan berhasilan tetap seperti wirausaha atau pedagang. Yang kelima, limit pembiayaan sampai dengan 200 juta. Yang keenam, tujuan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi. Jangka waktunya untuk modal kerja selama 48 bulan dan investasi 60 bulan. Biaya administrasi sesuai ketentuan bank. Tahapan pengajuannya, yang pertama, calon nasabah mengisi lengkap formulir aplikasi pembiayaan warung mikro. Yang kedua, setelah mengisi formulir aplikasi diisi lengkap, calon nasabah menyampaikan data atau dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, administration mikro atau AM menerima aplikasi pembiayaan yang telah diisi lengkap oleh calon nasabah dan memastikan bahwa aplikasi pembiayaan yang dimaksud telah lengkap. Yang keempat, apabila aplikasi pembiayaan warung mikro telah diterima oleh selain warung mikro, maka aplikasi diteruskan kepada warung mikro terdekat. Yang kelima, AM melakukan input data nasabah atau customer information file sesuai data dan dokumen nasabah yang diterima dari calon nasabah dan diinput fasilitas pembiayaan. Dan yang terakhir, AM melakukan input scoring sesuai data dan dokumen yang diterima calon nasabah dengan menggunakan aplikasi scoring mikro. Untuk penyaluran dan pencairan dana kepada nasabah, yang pertama, setelah akad pembiayaan atau AP ditandatangani oleh branch manager dengan nasabah, BO wajib memastikan pengikatan anggunan telah dilakukan sesuai ketentuan. Yang kedua, MFA membuat memo pencairan fasilitas pembiayaan kepada bagian operasional cabang atau cabang pembantu. Dan yang terakhir adalah dokumen pembiayaan seperti nota analisa pembiayaan usaha mikro, surat penawaran pemberian pembiayaan atau SP3, akad pembiayaan AP, dan dokumen jaminan yang diarsipkan rapi oleh back office atau BO untuk disimpan sesuai keterangan bank yang berlaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.